Saya meragukan itu. Saya meragukan itu karena baru-baru ini ada orang yang bersikap menolak Anies datang ke Aceh, bukannya berdialog, bukannya berdiskusi, tapi malah dipersekusi, tapi malah diintimidasi. Polresta Banda Aceh membantah terkait beredarnya kabar kantor DPW Nasdem Aceh diteror dengan lemparan telur busuk. Jangan sebar hoax, jangan sebar hoax. Besok juga akan menarik dia dari ketua fraksi. Kenapa nggak dipecat ya? Kenapa nggak di PAW gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini dan selamat datang kembali di channel Catatan Isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Sahabat-sahabat, di konten kali ini saya akan menyampaikan beberapa berita. Kalau tadi saya menyampaikan hanya satu berita, dan untuk sekarang ada 3 berita yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pelemparan telur busuk di DPW Aceh Nasdem, DPW Nasdem Aceh ya. Terus yang kedua ada dari Julhas, lagi-lagi ngebahas soal Ganjar. Lalu yang ketiga saya mau nyentil soal anggota DPRD Pandeglang yang jadi tersangka pencabulan. Ada pencabulan di Pandeglang oleh anggota DPRD. Kita langsung saja ke berita yang pertama. Cekidot. Nah, berita yang pertama nih di sini judulnya penampakan telur busuk dilempar ke kantor Nasdem Aceh tempat acara Anies. Oke. Ini hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu kemarin di sini terlihat ya, kalau dari fotonya ini ada foto telur berserakan di pinggir jalan. Saya sebetulnya sudah merasa sudah merasa aneh sebetulnya, karena di sini kan dilemparnya di pinggir jalan, nggak di kantor, tapi judulnya di kantor gitu. Tapi kita baca dulu beritanya. Telur busuk dilemparkan ke kantor DPW Partai Nasdem Aceh dan lapangan bola tempat acara Anies Baswedan. Berdasarkan foto yang didapat, pecahan telur itu tampak di lantai yang disebut halaman kantor DPW Partai Nasdem. Di sekitar cangkang telur terdapat satu plastik putih. Hari ini pembenci Anies di Aceh melempari kantor DPW Nasdem dengan telur busuk. Pagi-pagi sekali penjaga kantor Nasdem terkejut sekali ketika melihat halaman kantor Nasdem penuh dengan telur busuk dan kaos kaki busuk. Ini kata Ketua DPW Partai Nasdem Aceh Tengku Taufikul Hadi dalam keterangan tertulis kepada wartawan. Nah, ini awal mulanya mungkin ya, foto. Lalu selanjutnya dari kantor DPW Aceh dilempari telur busuk, Nasdem pikir-pikir lapor polisi. Jadi kayaknya bakal diproses panjang oleh DPP. DPP Nasdem mempertimbangkan membuat laporan polisi atas peristiwa pelemparan tersebut. Jadi kita terus membangun politik yang sehat dalam bentuk dialog dan gagasan. Oleh karena itu, bagi yang merasa ada masalah dengan Nasdem, silakan bersikap gentleman, datang dan diskusi. Saya meragukan itu. Saya meragukan itu karena baru-baru ini ada orang yang bersikap menolak Anies datang ke Aceh, bukannya berdialog, bukannya berdiskusi, tapi malah dipersekusi, tapi malah diintimidasi. Ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Aceh baru-baru ini. Ada anak kecil yang diteriaki anjing, yang diteriaki lain sebagainya, bukan di dialog tapi diintimidasi. Saya rasa ada yang bertolak belakang di sini. Nasdem pikir-pikir untuk melaporkan aksi pelemparan telur busuk dan kaos kaki busuk di kantor Aceh Nasdem, menegaskan tak terpancing dengan aksi saling ancam. Lalu selanjutnya PKS minta usut insiden telur busuk jelang kedatangan Anies di Nasdem Aceh. Ya, ternyata reaksi itu datang dari beberapa pihak, termasuk dari PKS
yang mengeluarkan statement di sini. Kita baca, siapapun pelakunya harus diusut dan ditindak. Itu jelas tindakan provokatif dan intimidatif. Yang jelas-jelas intimidatif itu siapa? Ini kan kalau menurut saya nggak terlalu intimidatif lah. Namanya juga apa namanya, telur bisa saja jatuh kan di pinggir jalan, kan bukan ke dalam, bukan ke kantor, bukan masuk ke kaca, ke ruang dalam, enggak. Ini di pinggir jalan loh, bisa aja ada kemungkinan jatuh. Demokrat kecam pelemparan telur busuk kantor Nasdem Aceh. Dia bilang pengecut katanya. Partai Demokrat mengecam pelemparan kantor DPW Nasdem Aceh dan lapangan tempat kegiatan bakal Capres Anies Baswedan dengan telur busuk dan kaos kaki oleh orang tidak dikenal. Demokrat menilai aksi tersebut dilakukan pengecut. Ternyata responnya dari Nasdem, terus juga PKS, terus juga Demokrat, sepertinya lumayan seru. Tapi ada statement yang dikeluarkan oleh Polrestas Banda Aceh. Telur busuk itu berada di jalan, bukan di kantor DPW Nasdem. Nah, sesuai dengan dokumentasi foto tadi di pinggir jalan. Jadi jangan minta viral lah ya, jangan terlalu melebih-lebihkan. Ini statement dari kepolisian loh. Ini statement dari kepolisian. Jadi yang mau melaporkan dari DPW monggo. Polresta Banda Aceh membantah terkait beredarnya kabar kantor DPW Nasdem Aceh diteror dengan lemparan telur busuk. Jangan sebar hoax. Jangan sebar hoax. Kabag Ops Polresta Banda Aceh Kompol Is Wahyudi mengatakan bahwa setelah dicek, pihaknya menemukan telur-telur tersebut pecah di ruas jalan dan bukan kantor DPW Nasdem. Ini laporan dari anak buahnya. Lalu pecah telur itu di jalan. Kita tahu siapa yang memecahkan. Pelurnya pun jatuh di jalan. Pas jalan santai pun nggak ada kendala. Jadi mohon disikapi dengan bijak. Tuh kan. Hati-hati bapak-bapak yang sudah mengeluarkan statement. Tadi Nasdem, PKS, dan Demokrat ya. Polisi bantah adanya pelemparan telur busuk ke kantor Nasdem. Ini ada beberapa berita yang dikeluarkan oleh Polresta Banda Aceh di beberapa media terkait hoax pelemparan telur busuk ke kantor DPW Nasdem. Jangan buat berita yang aneh-aneh. Nah, berita selanjutnya dari Ketum PAN, Zulkifli Hasan. Ganjar Pranowo sangat prospek diusung capres oleh KIB. Jadi beberapa hari yang lalu ada pertemuan di Jawa Tengah, yaitu DPW PAN terkait kegiatan Bacalek, lalu mengundang Ganjar, dan di dalam kegiatan tersebut DPW PAN Jawa Tengah itu pada akhirnya mengusung Ganjar sebagai calon presiden. Ini sebagai usulan kepada DPP PAN. Sehingga respon dari Ketum PAN hari ini yaitu Ganjar Pranowo sangat prospek diusung oleh capres dari KIB. Tapi ini bertolak belakang. Kenapa? Karena kemarin itu ketika ada pertemuan dengan ketiga partai, Mardiono, Erlangga, lalu yang terakhir ini dari Ketum PAN Zulhas, itu hasilnya kurang lebih itu memprioritaskan Erlangga sebagai calon presiden, capres, bukan Ganjar Pranowo. Nah, hal ini diungkapkan Zulkifli Hasan ketika menemui pengacara kondang Hotman Paris. Pengusungan Ganjar oleh KIB sangat prospek, ucap Zulkifli Hasan sambil ketawa. Jadi dalam pertemuan dengan Hotman Paris, dia ngobrolin soal Ganjar ya. PAN Jateng itu sudah memutuskan putus satu calon yaitu Pak Ganjar capresnya. KIB belum memutuskan, Jawa Tengahnya sudah putus Ganjar. Nah, masalahnya bagaimana kalau misalkan ketika di dalam negosiasi lobby-lobby politik PAN itu mendukungnya misalkan Erlangga. Apakah PAN itu siap? Apakah PAN itu mampu untuk mengkonsolidir PAN Jawa Tengah untuk satu komando dengan DPP PAN, yaitu untuk mendukung Erlangga? Ini sangat rentan bagi PAN khususnya karena basis suara itu di akar rumput.
Lalu selanjutnya Julhas mau bawa nama Ganjar ke KIB, isu skoci makin santer. Nah, yang maksud dengan isu skoci ini, jadi KIB itu kalau kita analisa bisa dibilang kan partai atau koalisi yang dibuat oleh Jokowi. Kenapa? Karena 3 partai tersebut sangat dekat dengan Jokowi. Lalu Jokowi itu sangat menyukai Ganjar Pranowo sampai-sampai dia expose kriteria yang didukungnya itu menggunakan yang mempunyai rambut putih dan kerutan, kan sangat cocok dengan Ganjar. Nah, KIB ini akan menjadi solusi apabila Ganjar tidak dinaikkan tidak disetujui oleh PDIP untuk calon capres. Jadi mungkin KIB ini bisa jadi dibilang skocinya Ganjar Pranowo akan keluar dari PDI dan naik melalui KIB. Itu hanya kemungkinan ya, saya bilang itu hanya kemungkinan. Tapi kemungkinan ini seakan makin besar karena prospek makin ke sini progresnya semakin terlihat gitu. Bahwa KIB ini skocinya dari skocinya Jokowi gitu. Lalu yang terakhir ini ada anggota DPRD Pandeglang jadi tersangka pencabulan Nasdem beri sanksi. Ini terlalu banget sih. Ini jadi ceritanya ini kasusnya sudah lama. Ini kasusnya sudah lama dan katanya saya baca-baca di media juga. Kasus ini tuh 7 bulan yang lalu dan sudah selesai secara kekeluargaan dengan ganti rugi kalau nggak salah ya beberapa gitu. Kalau totalnya saya nggak tahu. Yang jelas itu ada uang ganti rugi. Karena damai, lalu tidak diproses lagi, tapi sekarang lagi diproses, tiba-tiba sudah diproses dan mengajukan sudah diputuskan bahwa si anggota dewan ini tersangka. Namanya nih Yangto sebagai anggota DPRD Pandeglang. Ketua DPD Nasdem, Beni Sudrajat mengatakan dalam kasus yang menjerat Yangto, dirinya sudah mengganti Yangto sebagai Ketua Tim Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu. Dalam waktu dekat, Nasdem juga bakal menggantikan Yangto sebagai Ketua Fraksi Nasdem. Ngeri nggak sebagai Ketua Fraksi tuh? Berarti kan suara Nasdem di Pandeglang lumayan besar juga. Adapun kami sebagai Ketua DPD punya kewenangan. Salah satunya kami telah mengganti Ketua Tim Bapilu, sudah diganti, dan insya Allah ke depan besok juga akan menarik dia dari Ketua Fraksi. Kenapa nggak dipecat ya? Kenapa nggak di PAW gitu? Kenapa nggak di PAW? Kita lihat dulu berita selanjutnya. Nah, ini dari Head Topic Indonesia, ditetapkan polisi jadi tersangka pencabulan anggota DPRD Pandeglang murka. Jadi setelah ada rilisan dinyatakan sebagai tersangka, si anggota dewan ini Yangto itu marah-marah dan murka lah kira-kira gitu. Kita akan sampaikan kronologi persoalan secara berjenjang yang menyangkut anggota dewan atas nama Yangto. Ketetapannya seperti apa, bahwa kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka itu akan kita sampaikan ke DPW dan DPP. Berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh Satreskrim, Polres Pandeglang telah menetapkan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Yangto sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang gadis inisial MA. Nah ini statement murkanya nih. Saya murka dengan ini, yang pasti ini ujian paling besar buat saya selama 43 tahun saya berkarir. Ini baru ketemu kayak gini, ini katanya nih. Jadi nih, Yangto mengaku nih, kaget juga dan akan mengkomunikasikan dengan kuasa hukum. Menurutnya, kasus ini kan sudah 7 bulan yang lalu. Dan melalui LPA, laporan ini sudah ada proses pencabutan. Jadi laporan sudah dicabut tapi masih berjalan ternyata, bahkan kompensasi itu kan. Jadi saya pikir sesuatu RJ ini dibolehkan di sana karena saya dulu sangat menjaga nama baik saya. Bla 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 bla. Intinya dia mengajukan pra peradilan kalau nggak salah ya. Intinya dia mengajukan pra peradilan.
akan lakukan pra peradilan. Ya kita doakan semoga masalahnya cepat selesai dan kita ketahui, kita kita juga pengen tahu siapa sebetulnya yang salah. Apakah si korban yang bermain playing victim, apakah si anggota DPRD yang betul-betul salah, karena ada kejanggalan sebetulnya, karena ini prosesnya sudah 7 bulan yang lalu dan kenapa nggak diproses dulu yang dahulu, maksudnya kenapa nggak diproses, kenapa dicabut gitu kan. Ini menjadi tanda tanya besar, tapi kita tunggu saja proses selanjutnya. Itu tuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.